Pengertian inner child adalah konsep psikologis yang mengacu pada aspek dalam diri seseorang yang mencerminkan pengalaman, perasaan, dan ingatan dari masa kanak-kanak. Ini adalah bagian batin atau keberadaan emosional kita yang membawa jejak dari masa kecil, termasuk pengalaman positif dan negatif. Inner child seringkali dianggap sebagai inti dari kepribadian dan emosi seseorang. Penting untuk dicatat bahwa konsep inner child bukanlah sesuatu yang fisik atau terlihat secara harfiah, tetapi lebih sebagai metafora untuk memahami bagaimana masa kecil kita dapat mempengaruhi diri kita saat ini. Pengalaman masa kecil yang baik dapat membentuk kepercayaan diri, rasa aman, dan hubungan yang sehat, sementara pengalaman masa kecil yang sulit atau traumatis dapat menciptakan tantangan emosional dan psikologis dalam kehidupan dewasa. Menyadari dan memahami inner child bisa menjadi langkah awal dalam proses penyembuhan diri. Dengan merenung tentang pengalaman masa kecil, seseorang dapat mengidentifikasi dan memahami pola perilaku atau pola pikir tertentu yang mungkin berasal dari masa kecil. Proses ini dapat membantu seseorang untuk tumbuh, berkembang, dan mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik. Terapi atau pendekatan psikologis lainnya seringkali digunakan untuk membantu seseorang menjalani perjalanan penyembuhan inner child. Pengaruh masa kecil pada inner child sangat signifikan. Inner child mencerminkan bagaimana pengalaman, perasaan, dan interaksi dalam masa kecil kita membentuk kepribadian dan pola pikir kita sebagai orang dewasa. Berikut adalah beberapa pengaruh utama masa kecil pada inner child. Rasa aman dan percaya diri. Pengalaman positif seperti kasih sayang, dukungan, dan keamanan dapat membentuk dasar inner child yang sehat. Ini dapat menciptakan rasa percaya diri, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, dan optimisme dalam menghadapi hidup. Trauma emosional. Pengalaman traumatis atau negatif selama masa kecil dapat menciptakan luka dalam pada inner child. Trauma ini bisa berasal dari pelecehan, ketidakstabilan keluarga, atau peristiwa traumatis lainnya yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional di masa dewasa. Hubungan orang tua. Cara orang tua atau berinteraksi dengan anak selama masa kecil dapat membentuk pola hubungan inner child. Misalnya, pola hubungan yang sehat dan mendukung dapat menciptakan kepercayaan dalam hubungan di masa dewasa. Pendidikan dan nilai, keyakinan dan pola pikir yang diajarkan kepada kita selama masa kecil dapat membentuk cara inner child memandang diri sendiri dan dunia. Pendidikan moral dan etika keluarga juga dapat menciptakan dasar moral inner child. Interaksi dengan teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosial di masa kecil dapat membentuk keterampilan sosial dan emosional inner child. Pengalaman positif dalam berinteraksi dengan teman sebaya dapat menciptakan kepercayaan diri dan kemampuan untuk membina hubungan yang sehat. Pengajaran tentang emosi. Cara kita diajarkan untuk mengenali dan mengelola emosi selama masa kecil akan mempengaruhi kemampuan inner child untuk mengatasi stres dan mengelola emosi di masa dewasa. Penting untuk diingat bahwa inner child bukanlah sesuatu yang tetap atau terkunci. Kesadaran dan pemahaman tentang pengaruh masa kecil dapat membantu seseorang untuk meresapi dan menyembuhkan luka-luka inner child, membuka pintu bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang positif. 5 tanda inner childmu yang terluka. 1. Kesulitan mempercayai orang lain. Pada tingkat inner child mencerminkan tantangan dalam membentuk hubungan yang sehat dan saling percaya. Faktor-faktor seperti pengalaman pengkhianatan, kurangnya model peran positif, ketidakstabilan hubungan orang tua, dan pengalaman penolakan dapat memengaruhi kemampuan individu untuk mempercayai orang lain. Mengatasi kesulitan ini melibatkan pengenalan dan pemahaman terhadap akar penyebabnya, membangun kepercayaan diri, serta mungkin memanfaatkan terapi atau dukungan psikologis untuk mendukung proses penyembuhan dan perkembangan hubungan yang lebih sehat. 2. Perasaan rendah diri yang mendalam. Pada tingkat inner child mencerminkan pengalaman masa kecil yang membentuk citra diri negatif. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan emosional, pengalaman pembandingan negatif, dan pola kritik berlebihan dapat memicu perasaan rendah diri yang dalam. Kesulitan ini seringkali mengakar pada pola pikir yang meragukan diri sendiri dan merasa tidak berharga. Mengatasi perasaan rendah diri pada inner child
melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap akar penyebabnya, membangun kepercayaan diri, serta mungkin melibatkan dukungan psikologis untuk meresapi proses penyembuhan dan pengembangan citra diri yang lebih positif. 3. Kesulitan mengelola emosi dengan sehat. Pada tingkat inner child mencerminkan tantangan individu dalam mengenali, mengungkapkan, dan menanggapi emosi secara konstruktif. Faktor-faktor seperti pengalaman traumatis, kurangnya pengajaran tentang emosi, dan lingkungan yang tidak stabil dapat memengaruhi kemampuan seseorang mengelola emosi dengan sehat. Kesulitan ini bisa mencakup ketidakmampuan mengatasi emosi negatif, ketergantungan pada strategi pengelolaan emosi yang merugikan, dan kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Penanganan kesulitan ini melibatkan pengenalan akar penyebabnya, pengembangan keterampilan pengelolaan emosi yang positif, dan, dalam banyak kasus, dukungan profesional untuk membimbing proses penyembuhan. 4. Pola hubungan yang tidak sehat. Pada tingkat inner child mencerminkan dinamika interpersonal yang merugikan, sering dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil. Faktor-faktor seperti kurangnya kepercayaan, pengalaman pengkhianatan, dan pola komunikasi yang tidak sehat dapat membentuk pola hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan emosional. Kesulitan ini bisa mencakup ketidakmampuan untuk membuka diri, ketergantungan yang tidak sehat, atau sikap defensif yang berlebihan. Mengatasi pola hubungan yang tidak sehat melibatkan pengenalan dan pemahaman terhadap akar penyebabnya, pembentukan keterampilan komunikasi yang sehat, dan mungkin dukungan profesional untuk membimbing perubahan positif dalam hubungan interpersonal. 5. Ketidakmampuan untuk merasa bahagia atau puas. Pada tingkat inner child mencerminkan kesulitan individu dalam mengalami kegembiraan dan kepuasan hidup. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan emosional, pola pikir negatif, dan pengalaman traumatis dapat menyebabkan perasaan ini. Kesulitan ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk mengekspresikan kegembiraan, perasaan tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, atau ketergantungan pada faktor eksternal untuk mendapatkan kepuasan. Penanganan ketidakmampuan ini melibatkan pengenalan dan pemahaman terhadap akar penyebabnya, pengembangan keterampilan pemeliharaan emosional yang positif, serta mungkin dukungan psikologis untuk membimbing individu menuju kesejahteraan emosional yang lebih baik. Cara mengatasi dan menyembuhkan inner child, refleksi dan kesadaran. Saya pernah merenung tentang masa kecil saya, merenung dalam keheningan dan membiarkan kenangan-kenangan yang lama terlupakan muncul ke permukaan. Refleksi ini membawa saya pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengalaman masa kecil saya memengaruhi pola pikir dan perilaku saya saat ini. Saya belajar untuk lebih sadar akan emosi dan reaksi yang muncul, memahami akar penyebabnya, dan menerima bahwa perjalanan penyembuhan perlu dimulai dari dalam. Praktik self-compassion. Dalam menghadapi tantangan dan ketidaksempurnaan diri, saya mulai menerapkan praktik self-compassion. Saya belajar untuk bersikap lembut pada diri sendiri dan menghargai bahwa saya adalah manusia yang berkembang. Saya memberikan dukungan dan pengertian pada diri sendiri dalam momen sulit, menggantikan kritik internal dengan kata-kata penuh kasih dan penghiburan. Praktik ini membantu saya meredakan tekanan dan meningkatkan keberanian untuk menghadapi bagian-bagian dalam diri yang perlu dijelajahi. Terapi atau bimbingan. Saya memutuskan untuk mencari bantuan profesional melalui terapi untuk memahami lebih dalam tentang inner child saya. Dalam sesi terapi, saya merasa aman untuk membuka hati dan berbicara tentang pengalaman masa kecil yang mungkin belum terungkap. Terapis membimbing saya melalui proses penyembuhan, membantu saya mengeksplorasi emosi yang terpendam, dan memberikan wadah untuk menyelidiki sumber ketidakamanan atau ketidakpercayaan. Kreativitas dan ekspresi. Saya menemukan kreativitas sebagai bentuk ekspresi diri yang mendalam. Melalui menulis, melukis, dan kegiatan kreatif lainnya, saya dapat menggali perasaan-perasaan yang terkubur dalam diri saya. Kreativitas memberikan saya sarana untuk menyampaikan dan merayakan potensi positif dari inner child saya, menciptakan karya seni yang mencerminkan proses perjalanan penyembuhan saya. Proses penyembuhan inner child adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan dedikasi. Melalui refleksi, praktik self-compassion, bantuan profesional, dan ekspresi kreatif, saya menemukan bahwa saya dapat memahami dan merangkul bagian-bagian dalam diri saya yang perlu diperhatikan. Ini adalah panggilan untuk semua orang untuk merawat dan menyayangi inner child mereka, memberikan ruang untuk pertumbuhan, keberanian, dan kreativitas yang tak terbatas.